Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, memberi persembahan kepada Tuhan adalah bentuk ucapan syukur dan bagian ibadah kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, ada satu cerita di dalam firman Tuhan, yaitu mengenai persembahan seorang janda miskin. Dan Tuhan Yesus melihat janda miskin ini memberikan persembahan. Tuhan Yesus mengatakan, justru persembahannya lah yang lebih besar diberikan dibandingkan dengan persembahan orang-orang kaya yang datang memberikan persembahan. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa persembahan janda miskin ini dipuji oleh Tuhan Yesus, bahkan dianggap nilainya lebih tinggi dibandingkan yang lain? Dan apa yang menjadi pelajaran bagi kita sebagai orang-orang percaya, khususnya di dalam memberikan persembahan kepada Sang Juru Selamat kita? Nah, kita lihat cerita firman Tuhan di kitab Injil Lukas pasal 21 ayat pertama sampai ayatnya yang keempat. Di sini dikatakan ayat pertama, ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Jadi Tuhan Yesus melihat ke tempat di mana orang-orang memberikan persembahan, dan di situ dia menyaksikan ada orang-orang kaya, orang-orang yang banyak harta. Mereka juga datang memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Lalu yang kedua, ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Selain orang kaya, ternyata ada juga seorang janda miskin. Nah, janda artinya dia sudah tidak punya suami lagi, nah, suaminya meninggal, dan mungkin juga janda ini sudah tua, dan dikatakan dia adalah seorang yang miskin. Yang miskin artinya apa? Tidak punya harta, tidak punya uang. Dia hidup di dalam kesusahan, kesulitan. Berbeda dengan orang-orang kaya tadi. Nah, di sini dikatakan seorang janda miskin, sudah janda miskin lagi. Dan dia datang memberikan persembahan kepada Tuhan. Dikatakan dia memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Nah, 1 peser itu sekitar 800 rupiah. Itu berarti dia memberikan 2 peser, kalau kita hitung dalam bentuk rupiah, itu hanya sekitar 1.600 rupiah. Nah, bagi manusia itu adalah persembahan yang benar-benar kecil dibandingkan dengan orang-orang kaya yang memberikan persembahan mungkin berapa dinar, ya, atau berapa banyak jumlahnya. Tetapi di sini dikatakan janda miskin ini hanya memberikan 2 peser. Kalau dalam bentuk rupiah itu hanya 1.600. Nah, tetapi lihat yang ketiga. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semuanya, dari semua orang itu. Ini sangat mengherankan kita. Bagi manusia, tentunya orang kaya yang memberikan persembahan nominalnya jauh lebih besar dibandingkan dengan persembahan janda miskin ini hanya 1.600 atau 2 peso. Tapi Tuhan Yesus mengatakan sesungguhnya kebenarannya janda miskin ini yang memberikan hanya 1.600 rupiah atau 2 peso, justru persembahannya ini lebih besar nilainya daripada persembahan yang lain. Dikatakan ia memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Pertanyaannya kenapa? Apa alasannya? Lihat yang keempat. Tuhan Yesus mengatakan sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Nah, Tuhan Yesus mengatakan
Alasannya karena orang-orang kaya, mereka memberi persembahan itu dari kelimpahan. Mereka dalam keadaan kaya raya dan mereka punya kelebihan. Dan mereka memberikan persembahan itu adalah hal yang tidak ada pengaruhnya di dalam kehidupan mereka. Itu adalah sesuatu yang lebih, ya, bukan sesuatu yang dimana mempengaruhi keadaan ekonominya ataupun kebutuhannya sehari itu, enggak. Ya, mereka memberi dalam bentuk, ya, dalam keadaan kelimpahan. Jadi tidak ada masalah, tidak ada efeknya terhadap kehidupan mereka kalau mereka memberikan persembahan itu. Mereka memberikan sesuatu yang lebih, ya, dari apa yang mereka miliki. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang kaya ini. Lalu bagaimana dengan janda miskin? Nah, Tuhan Yesus mengatakan, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Janda miskin ini begitu susah, dan walaupun dia begitu susah, dalam keadaan kekurangannya, dalam keadaan kesulitannya, dalam keadaan kesusahannya, dia tetap memberikan persembahan. Meskipun nilainya kecil, tapi itu dalam bentuk kekurangan, dalam keadaan kekurangannya, dia tetap memberikan persembahan. Bahkan dikatakan bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Kenapa? Karena dia begitu susah, maka uang yang 1.600 atau 2 peser itu tentunya begitu berguna bagi dia, begitu, ya, dia butuhkan untuk makanannya sehari-hari. Tapi walaupun dia hanya ada 2 peser, tetapi dia tetap memberikan persembahan itu kepada Tuhan. Nah, di sini kita melihat bagaimana janda miskin ini dianggap oleh Tuhan persembahannya lebih besar daripada persembahan yang lain. Kenapa? Karena janda miskin ini dari kekurangannya, sesuatu yang dimana, ya, dia sangat butuhkan. Kebutuhannya, makanannya pada hari itu mungkin bergantung pada persembahannya itu yang dia berikan. Jumlah 2 peser itu. Tapi walaupun, ya, dia begitu kesulitan, tetap dia berikan 2 peser itu kepada Tuhan. Sesuatu yang sangat penting dalam kehidupannya dia berikan, ya, kepada Tuhan. Dikatakan di sini ia memberi seluruh nafkahnya. Ya, itu adalah makanannya pada hari itu mungkin. Kebutuhannya pada hari itu. Sesuatu yang sangat-sangat penting. Tapi dia pun, ya, mengutamakan Tuhan. Dia memberikan kepada Tuhan. Di sini kita melihat bahwa janda miskin ini, ya, dia memberikan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupannya. Dia persembahkan kepada Tuhan. Dan dia memberikan dengan rela, dengan tulus, sebagai bukti bahwa dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sedangkan orang-orang kaya itu tadi, ya, kalaupun dia memberikan berapa banyak, itu tidak ada pengaruhnya dalam kehidupannya. Bukan sesuatu yang sangat penting, yang sangat dia butuhkan pada hari itu. Itu adalah sesuatu yang lebih. Jadi dia mau berikan pun tidak begitu dipermasalahkan. Tapi janda miskin ini adalah sesuatu yang sangat penting. Ya, 2 peser itu sangat dia butuhkan. Tapi karena dia begitu mengasihi Tuhan, dia berikan kepada Tuhan. Dia persembahkan kepada Tuhan. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Nah, saudara-saudara, apa yang menjadi pelajaran bagi kita? Apakah kamu memberikan sesuatu persembahan kepada Tuhan? Itu adalah sesuatu yang tidak ada bermanfaatnya, tidak ada gunanya bagi kamu sendiri. Lalu kamu bilang, ya sudah, berikan sama Tuhan yang ini. Sesuatu yang tidak penting, lalu kamu berikan kepada Tuhan. Asal-asalan saja. Saudara-saudara, ini bukan masalah jumlahnya. Tapi bagaimana kita, ya, memberikan yang terbaik untuk Tuhan.
dengan sungguh-sungguh, dengan rela, kita memberikan sesuatu yang sangat penting untuk Tuhan. Bukan ya kita merasa, ya saya hitung-hitung dulu, inilah punya saya semua, lalu ya kalau ada yang lebih sedikit, ya udahlah, ini kan tidak ada begitu berguna, kasih sama Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita memberikan persembahan, kita harus melihat hati kita. Apakah kita melihat ya dengan sungguh-sungguh bahwa kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan dengan rela hati sebagai bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mungkin dalam keadaan kaya kita merasa tidak begitu ya merasakan bagaimana kita memberikan persembahan itu ya sesuatu yang sangat penting. Tapi ketika kita dalam keadaan susah, ya, apakah kita tetap akan memberikan persembahan? Orang kaya banyak yang memberikan persembahan memang. Tetapi banyak orang kaya juga memberikan persembahan karena hitung-hitungan. Ya. Oh, bagaimana dengan orang-orang susah? Apakah juga kamu dalam keadaan kesusahan, kamu akan tetap memberikan persembahan kepada Tuhan? Nah, di sini janda miskin ini memberikan kita teladan bagi kita. Dalam memberikan persembahan, ya kita berikan sesuatu yang terbaik, yang sangat penting, ya dengan rela sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah, kiranya firman Tuhan ini bisa menolong kita, ya, kita bisa belajar bagaimana memberikan persembahan dan semuanya sebagai bentuk ucapan syukur kita akan keselamatan, akan kebaikan Tuhan, dan sebagai bentuk ibadah kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, Tuhan memberkati kita semua. Amin.